Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Waalaikumsalam. kita bisa bertemu kembali, masih melanjutkan sesi pembelajaran kita dalam ilmu bahasa Arab ya, insya Allah. Nah, di pertemuan sebelumnya, itu pertemuan yang, sebentar, saya coba tampilkan dulu papan tulisnya. Nah, di pertemuan sebelumnya, kita sebenarnya sudah membahas tentang fi'il mazid. Cuman pada saat itu, ada beberapa kesalahan teknis, jadinya kurang begitu maksimal pembahasan dalam fi'il mazidnya. Jadi insya Allah hari ini kita akan mengulang materi tersebut supaya bisa difahamin dengan baik. Karena ada beberapa tugas yang kemarin dikirimkan itu ke saya agak harokatnya masih kurang Ya. tepat. Jadi insya Allah kita bahas dulu sekarang, baru di akhir nanti kita coba bahas dengan yang tugasnya. Seperti yang kita Maaf Ustaz, pelajari di maaf Ustaz, saya mau nanya kemarin tugas itu dikirim apa gimana? tugas itu sebenarnya nanti akan kita bahas di pertemuan Oh, setiap hari Rabu. Kalau yang mengirim juga nggak iya, apa-apa, biar nanti bisa dikoreksi. Oh gitu. oh, iya. Jadi di foto ya dikirim ke Ustaz. Iya, boleh. Ya Ustaz, makasih. Nah, seperti yang kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa fi'il itu ada dua jenisnya. Ada fi'il mujarrad. Nah, di mana fi'il mujarrad ini adalah fi'il yang susunan hurufnya asli semua. Karena fi'il mujarrad ini adalah fi'il dengan susunan huruf yang asli, nah di fi'il mujarrad ini ada dua jenis huruf asli. Pertama, dari tiga huruf. Seperti misalnya akhoza. 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 Nah ini akhoza, kalau kita hitung, jumlah hurufnya ada tiga. Hamzah nomor satu, kho nomor dua, zal nomor tiga. Nah, di mana fi'il mujarrad yang tiga huruf ini rumusnya adalah huruf fa, ain, dan lam. Yang nantinya tergantung harokatnya. Ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Intinya fi'il mujarrad yang tiga huruf ini selalu ada jumlah total hurufnya ada tiga. Nah, kalau kita melihat sebuah fi'il dan kita hitung jumlah hurufnya ternyata ada tiga, berarti dia fi'il mujarrad. Fi'il mujarrad yang tiga huruf. Nah, yang kedua adalah yang empat huruf. Nah, di mana empat huruf? Rumusnya adalah fa, ain, lam, dan lam. Jadi ada dua huruf eh, lamnya. Yang ini harokatnya adalah fa'lala. Fa'lala. Kalau tadi kan yang fi'il mujarrad tiga huruf, rumusnya fa, ain, dan lam. Di mana harokat ainnya kadang jadi fathah fa'ala, kadang jadi kasroh fa'ila, kadang jadi dhammah fa'ula. Nah, kemudian jenis fi'il mujarrad yang empat huruf cuman punya satu rumus, namanya fa'lala. Jadi kalau misalnya kita melihat sebuah fi'il atau kata kerja, dan kita pengen tahu nih, ini tuh jenis fi'ilnya mujarrad atau bukan. Nah, maka kita bisa menghitung jumlah hurufnya. Kalau jumlah hurufnya 3 atau 4, sesuai dengan rumus fa'alala, berarti dia fi'il mujarrad. Kalau bukan, nah ini yang akan kita bahas hari ini. Jadi lawan dari fi'il mujarrad adalah fi'il mazid. Lawan dari fi'il mujarrad adalah fi'il mazid. Mujarrad itu kan susunan hurufnya asli semua. Nah, kalau fi'il mazid, susunannya ada ketambahan huruf tambahan. Jadi misalnya fi'il mujarrad yang tiga huruf nih. Fi'il mujarrad yang tiga huruf kan rumusnya fa, ain, dan lam. Ada yang fa'ala,
ada yang fa'ila, dan ada juga yang fa'ula. Nah, ini kan rumus fi'il mujarrad 3 huruf. Nah, kalau misalnya kita ingin merubah dia jadi fi'il mazid, tinggal kita tambahkan beberapa huruf yang nantinya dia akan berubah jadi fi'il mazid. Contoh ya, misalnya fi'il mazid 1 huruf. Fi'il mazid 1 huruf berarti dari fi'il mujarrad 3 huruf ini ditambah 1 huruf. Sebagai contoh, saya kasih tambahan hamzah A. Sebagai contoh seperti ini. Nah, fi'il mujarrad itu yang fa'ala. Nah, fi'il mazid yang di depannya ada hamzah ini. Fi'il mazid itu kan artinya fi'il yang ada tambahan. Nah, tambahannya adalah huruf hamzah. Harokatnya apa? Kalau fi'il mujarradnya kan fa'ala. Harokat yang ada di fi'il mazid itu fa-nya disukunkan, ainnya fathah, lamnya juga fathah. Af'ala. Jadi kalau kita misalnya menemukan kata seperti rumus af'ala, kalau di Quran ada anzala, misalnya anzala, anzala. Yang tadinya nazala, nazala kan 3 huruf, nazala. Kemudian ada anzala, di depannya ada hamzah, nah berarti dia adalah fi'il mazid 1 huruf. Kenapa fi'il mazid 1 huruf? Karena ketambahannya cuma 1, yaitu huruf hamzah aja. Nah, begitupun yang fa'ila. Fa'ila juga sama, kalau misalnya ingin kita rubah ke fi'il mazid 1 huruf. Kita kasih hamzah di sini. Nah, di sini perhatikan harokatnya. Fa-nya tetap sukun, karena mengikuti rumus ya. Nah, bagaimana dengan ainnya? Di fi'il mujarrad 3 huruf kan ainnya berharokat kasroh. Nah, ketika dia dirubah jadi fi'il mazid 1 huruf yang di depannya ada hamzah, kasrohnya kita tetap akan rubah jadi fathah. Jadi sama bentuk rumusnya. Sama fathah semua. Iya, jadi sama. Jadi bukan tetap ya. Harokatnya bukan tetap. Contohnya misalnya kemarin itu di tugasnya apa ya kemarin yang sebentar coba saya lihat dulu. Yang la'iba. Nah, la'iba kan sama dengan rumus fa'ila ya. La'iba. Huruf ainnya kasroh. Nah, ketika kita ingin merubah jadi fi'il mazid 1 huruf, caranya bukan cuman menambahkan hamzah, tapi rubah harokat ainnya jadi fathah. Jadinya al-'aba. Al-'aba. Ya. Atau yang lain misalnya sami'a. Nah, itu kan mimnya kasroh. Sami'a. Nah, kalau kita mau rubah jadi fi'il mazid 1 huruf yang depannya adalah hamzah, maka bukan asmi'a, tapi asma'a. Nah, seperti itu ya. Jadi benar-benar di copy paste aja ininya harokatnya. Kemudian yang fa'ula, bagaimana yang fa'ula? Yang mana ainnya dhammah. Nah, ini juga sama. Rumusnya tetap jadi af'ala. Af'ala. Jadi kalau misalnya, kalau kemarin itu kan karuma ya. Karuma. Karuma, iya. Nah, dhammah tuh, ro-nya, karuma. Iya. Nah, ketika kita ingin merubah jadi fi'il mazid 1 huruf, jadinya akroma, bukan akruma. Jadi walaupun harokat di fi'il mujarrad 3 hurufnya itu ada yang kasroh, nah ketika kita rubah jadi fi'il mazid 1 huruf, harokatnya itu juga akan berubah, mengikuti rumusnya. Karena rumusnya ini adalah af'ala, maka semuanya akan dirubah jadi af'ala. Alima jadi a'lama. Kemudian sami'a jadi asma'a. Kemudian apa lagi? Kemudian coba sebentar. Nasoro. Kalau nasoro kan fathah semua. Iya. Misalnya yang fathah kasroh, fathah yang fa'ila.
Misalnya Hamida. Hamida Ya. jadi Ahmada. Ahmad. Fariha jadinya Afroha. Afroha. Jadi dirubah aja semuanya jadi fathah. Begitupun yang rumusnya fa'ula misalnya. Nah, kalau fa'ula, kalau yang kemarin itu kita ada karuma jadi akroma. Atau hasuna jadi ahsana. Sama. Kaburo jadi akbaro. Fadula jadi afdola. Jadi seperti itu. Jadi kita tinggal copy paste aja Jadi rumusnya. Kenapa? intinya ke fathah semua ya, Ustaz. Fathah Jadi semua. intinya jadi fathah semua. Iya, Jadi betul. fathah. Jadi Iya. fathah semua. Nah, ini enaknya ilmu sorof. Jadi kalau misalnya kita lihat rumusnya, kayak fi'il mazid satu huruf nih, af'ala. Karena harokatnya fathah, sukun, fathah, fathah, berarti kalau kita pengen merubah fi'il mujarrad, baik yang fa'ala atau fa'ula atau fa'ila, nah kita tinggal ikutin aja rumusnya. Af'ala, anzala, nazala jadi anzala. Seperti itu. Jelas yang ini? Atau yang ada yang tanyakan dulu sebelum kita lanjut? Iya. Iya, jelas Ustaz. Jelas ya? Jadi bisa sambil dilihat ininya apa? Tugas yang kemarin dibuat. Iya. Pak Ustadz, ini kan kalau, maaf tanya Pak Ustadz, kalau penambahan satu huruf itu bisa di awal, bisa di tengah. Seperti di halaman 20 yang jadi ini apa namanya, alima jadi alama ada tasdiknya itu gimana ininya penjelasannya Pak Ustadz? Nah ya, sebentar ya setelah ini. Ya. Yang af'ala dulu, ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Saya sebentar Ustadz. Sekarang Ya, kalau kita menjumpai fi'il mazid af'ala, bagaimana tahu bahwa apa fi'il mujarradnya itu kan bisa juga bisa fa'ila, fa'ala, fa'ula itu yang. Oke. Nah, kalau seperti itu, misalnya kita menemukan kata anzala nih. Anzala kan sesuai dengan af'ala. Nah, dan kita pengen tahu dia itu masuk jenis kategori fi'il mujarrad bab mana nih? Fa'ala, fa'ila, atau fa'ula. Maka yang harus kita lakukan di awal itu adalah menghapus huruf tambahannya dulu. Huruf tambahannya kan hamzah. Berarti kita hapus, nah tersisa huruf nun, zai, dan lam. Ini kan nantinya bisa nazala, atau nazila, atau nazula. Nah, mana yang harus kita pilih? Nah, kalau fi'il mujarrad yang 3 huruf, kaidahnya tetap sama. Kita kembalikan ke kamusnya. Karena fi'il mujarrad 3 huruf itu kaidahnya itu sama'i. Sama'i itu kita mendengar langsung dari orang Arab seperti apa, nah kita terapkan. Beda dengan yang fi'il mazid 1 huruf. Nah, fi'il mazid 1 huruf sifatnya itu qiyasi. Qiyasi itu bisa dibuat rumusnya. Jadi kalau misalnya kita menemukan kata nazala, ini kalau fi'il mujarrad 1 hurufnya apa ya? Nah, tinggal kita ikutin aja kaidah rumusnya. Oh, ada af'ala, berarti anzala. Terus misalnya kata yang lain, seperti kata apa ya? Kata sabaha misalnya. Sabaha ini kalau pengen dirubah jadi fi'il mazid 1 huruf, nah tinggal kita ikutin aja af'ala jadi asbaha, atau dhoharo jadi azharo, atau fataha jadi aftaha. Nah itu perbedaan jenis. Kalau fi'il mujarrad 3 huruf, kita satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah merujuk kembali kepada kamus. Tapi kalau fi'il mazid 1 huruf, fi'il mazid 2 huruf, fi'il mazid 3 huruf, itu kita bisa buat rumus-rumusnya. Karena rumusnya udah jelas. Af'ala nggak akan jadi af'ila atau af'ula. Seperti itu, Ibu Nur. Oke, jelas ya? Kita lanjut. Nah, jadi fi'il mazid itu ada fi'il mazid yang 1 huruf.
Fi'il mazid satu huruf itu apa? Fi'il mazid, fi'il yang ditambah satu huruf. Nah, yang af'ala ini kan ditambah satu huruf. Satu hurufnya adalah hamzah. Ada jenis lain yang ditambah satu huruf. Yang itu adalah rumusnya. Nah, rumusnya seperti ini. Sama dengan fi'il mujarrad. Tapi bedanya ainnya bertasydid. Fa'ala. Nah, lihat harokatnya fathah semua. Berarti untuk yang fa'ila, nah fa'ila juga kalau misalnya kita ingin rubah jadi apa? Jadi fa'ala yang bertasydid tetap harokatnya jadi fa'ala. Jadi bukan fa'ila. Jadi bertasydid. Nah, bukan fa'ila ya, tapi fa'ala. Begitupun yang fa'ula. Ketika kita ingin rubah yang jadi tasydid, jadinya fa'ala, bukan fa'ula. Nah, jadi tinggal kita copy paste aja harokatnya. Kenapa? Karena ini lagi-lagi sifatnya itu qiyasi. Qiyasi itu bisa disesuaikan dengan rumusnya. Kalau sama'i itu nggak bisa kita kiaskan, nggak bisa kita buat sendiri, harus merujuk kepada kamusnya. Jadi yang merujuk kepada kamus itu cuman ada fi'il mujarrad 3 huruf aja. Yang mana kita merujuk ke kamus itu kita pengen tahu harokat tengahnya apa. Apakah fa'ala atau fa'ila atau fa'ula. Tapi selain itu, seperti fi'il mujarrad yang 4 huruf, fa'lala. Karena fi'il mujarrad 4 huruf itu kan cuma satu aja jenisnya. Nah, berarti dia rumusnya pun akan tetap seperti itu. Jadi tanpa kita lihat kamus, kita akan tahu. Ini fi'il mujarrad 4 huruf. Begitupun fi'il mazid. Nah, semua fi'il mazid, baik fi'il mazid 1 huruf, atau fi'il mazid 2 huruf, atau fi'il mazid 3 huruf, itu semuanya bisa kita lihat sesuai dengan rumusnya. Nah, di sini kan yang baru kita pelajari ini di layar, ada af'ala, fi'il mazid 1 huruf, yang huruf tambahannya adalah hamzah. Kemudian fa'ala, yang fi'il mazidnya adalah ainnya ya. Jadi pengulangan pada huruf yang sama. Kalau nazala jadi nazzala. Atau kalau yang kemarin tugasnya apa tuh? Sami'a. Sami'a. Nah, sami'a. Jadi sama'a. Ya. Atau kalau di buku di halaman 20, alima jadi allama. Ya. Kalau kita ketika baca surat Al-Baqarah misalnya, wa 'allama Adamal asma. Wa 'allama. Nah, berarti 'allama di situ menggunakan fi'il mazid 1 huruf. Oke, jelas? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Insyaallah jelas, Ustaz. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita bahas fi'il mazid yang lainnya. Jadi fi'il mazid itu ada fi'il mazid 1 huruf. Ada fi'il mazid 1 huruf. Ada fi'il mazid 2 huruf, ada fi'il mazid 3 huruf. Dan tidak ada fi'il mazid 4 huruf. Jadi maksimal itu 3 huruf. Fi'il mazid 1 huruf kayak tadi af'ala atau fa'ala, fi'il mazid 2 huruf, fi'il mazid 3 huruf. Jadi batas maksimalnya itu ada di angka 3. Kenapa di angka 3? Karena maksimal jumlah total huruf pada fi'il itu 6 huruf. Maksimalnya 6 huruf. Misalnya nih, ketika kita balik ke mana? Ke yang tambahan 1 huruf. Kan fi'il mujarradnya itu adalah Nah, fi'il mujarradnya itu kan seperti ini. Ada fa, ada ain, ada lam. Nah, ketika ditambah 1 huruf, jadi af'ala, ini kan totalnya jadi 4 huruf nih. Begitupun kalau misalnya fi'il mazid 2 huruf. Ini kan fi'il mujarradnya 3. Ditambah 2 huruf. 2 huruf dari fi'il mazidnya. Seperti yang contoh di halaman 21. Ifta'ala.
Itu. Ifta'ala. Mana tambahannya? Pertama alif di depan dan huruf ta. Nah, kalau kita lihat fa'ala yang 3 huruf ditambah alif dan ta, itu kan totalnya 5 huruf. Kemudian juga yang 3 huruf lagi. Masih di halaman 21, jadi istaf'ala. Jadi istaf'ala. Nah, ini kan tambahannya 3 huruf. Ada alif, ada sin, ada ta. Berarti totalnya ada 3 tambah 3 kan 6. 3 di fi'il mujarrad, 3 lagi di fi'il mazid. Berarti totalnya 6. Nah, ini maksimal 6. 6 huruf. Jadi fi'il mazid itu maksimalnya di fi'il di 3 huruf. Jadi kita nggak akan menemukan fi'il mazid 4 huruf, fi'il mazid 5 huruf. Maksimal itu fi'il mazid 3 huruf. Dan rumusnya itu juga sebenarnya ada banyak. Bukan cuman yang ada di halaman 21. Halaman 21 itu baru sebagai contoh. Seperti misalnya fi'il mazid 2 huruf. Itu ada di ifta'ala. 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 Nah, ini penulisan ifta'ala itu seperti ini ya. Jadi bukan seperti ini. Nah, ini juga sebagai koreksi yang kemarin mengirimkan PR. tugas. Bukan seperti ini, bukan ditaruh hamzah seperti itu. Ya, jadi garis aja. Nah, bukan seperti ini. Kenapa nggak ditaruh hamzah? Karena ini bukan hamzah qat'i, tapi hamzah wasal. Makanya bentuknya cuma alif aja. Nggak ada harakatnya ya Ustaz. Kalau mau dikasih harokat nggak apa-apa, dikasih harokat kasrah, tapi tanpa ada tambahan bentuk kepala hamzah kayak gitu. Oh ya. Nah, ini salah satu rumusnya. Salah satu rumus yang ada di fi'il mazid 2 huruf. Mana yang mazidnya? Ini adalah hamzah pertama dan ta. Jadi kalau misalnya kita pengen merubah huruf kata nazala. Nazala. Nah, tinggal kita rubah seperti rumus ifta'ala aja. Berarti kita tinggal tambah hamzah wasal dan huruf ta. Nah, hamzah wasal kita simpan di sini atau saya pindahkan dulu ke sini. Ini kita taruh hamzah wasal di sini. Kemudian kan tadi ifta'ala. Nafa itu kan huruf pertama. Berarti kita taruh huruf nun. Nunnya adalah sukun. Kemudian setelah nun, setelah itu ada ta. Nah, ta-nya kan huruf tambahan. Berarti kasih ta di sini, ta-nya fathah, kemudian sisa huruf di fi'il mujarradnya. Jadinya intazala. Yang awalnya nazala jadi intazala. Atau misalnya sami'a. Sami'a. Jadinya seperti apa? Kita tulis lagi huruf tambahannya. Huruf tambahannya kan hamzah. Kemudian tulis sin sukunnya dulu. Sinnya disukunkan. Nah, kemudian huruf ta, huruf tambahan. Istama'a. Jadi bukan istami'a. Memang kalau kita lihat fi'il mujarradnya, sami'a ada kasroh. Tapi ketika dirubah ke bentuk fi'il mazid 2 huruf, itu akan mengikuti kaidah harokat yang ada di fi'il mazid 2 hurufnya. Karena di sini kaidahnya fathah semua, berarti mimnya juga akan dirubah jadi fathah. Jadi istama'a, bukan istami'a. Misalnya lagi karuma. Nah, yang kemarin ya, karuma. Berarti kita taruh lagi hamzah wasal di sini. Kemudian kafnya disukunkan. Kemudian ditambah ta, ro, dan mim. Iktaroma. Nah, iktaroma. Seperti itu, iktaroma. Intazala istama'a. Jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan?
Itu Kalau jelas, ini ya, maaf Ustadz itu kalau dirubah ke dua huruf berarti alifnya menjadi kasro ya iya semuanya. akan selalu kasroh, Kasroh semua. akan selalu kasroh. Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, coba saya tes dulu ya. Nah, ini ada kata hamidah, fi'il mujarrad 3 huruf. Kalau kita pengen rubah jadi fi'il mazid 1 huruf nih dengan rumus af'ala, jadinya apa? Ahmada. Ahmada. Ya, ahmada. Ahmada. Kalau yang fi'il mazid 1 hurufnya tasydid gimana? Ihtamada. Ya, tasydid. Hamada. Hamada. Nah ya, hamada. Oh, yang Kalau satu. ihtamada itu yang 2 huruf. Iya, dua huruf. Hamada. Kalau yang fi'il mazid 2 huruf jadi Ihtamada. ya ihtamada. Tamada. Misal lagi nih. Ada kata kasaba. Kasaba. Ada. Nah, kalau kita pengen rubah jadi fi'il mazid 2 huruf. Ihtasaba. Iksaba. Iksaba. Iktasaba bukan iksaba. Kan ada tambahan tak. Iya. Oh iya. Dua Dua huruf tambah tah. Iya, Ya. tambahan 2 huruf. Jadi Dua harap tambah iktasaba. Saba. Jadi ada alif dan taknya, tambahan 2 Ya. huruf. Alif. Kalau jadi fi'il mazid 1 huruf, Tambahannya yang Iksaba. tasydid misalnya. kasaba. Kasaba. Nah, kasaba. Kalau yang hamzah, Aksaba. nah, aksaba. Misal lagi, sekarang kita coba yang bommah. Misalnya fabula. Fabula. Nah, kalau kita pengen rubah jadi fi'il mazid 2 huruf. Dulu, bukan al. Iftadola. Nah, kalau yang fi'il mazid 1 huruf yang tasydid. Fadola. Nah, yang faddola. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke fi'il mazid 3 huruf. Fi'il mazid 3 huruf, ini juga sama sebenarnya. Jenisnya banyak, cuman ini masih sebagai contoh, sebagai pengenalan dulu. Rumusnya itu adalah istaf'ala. Istaf'ala. Nah, ini tambahannya ada di depan semua nih. Istaf'ala. Ya, istaf'ala. Jadi kalau misalnya kita pengen rubah kata gofaro ya. Gofaro. Jadi istaf'ala tinggal kita masukkan huruf tambahannya dulu di awal. Ista, kemudian masukin ghain, fa, dan ro. Tagfaro. Istagfaro. Begitupun kalau yang di buku halaman 21 salimah. Jadinya apa? Salimah. Kalau fi'il mazid 3 huruf. Istaslama. Nah ya, istaslama. Atau kalau kita balik lagi ke sini, ke yang hamidah. Jadinya apa kalau fi'il mazid 3 huruf? Istahmada. Nah ya, hati-hati tertipu harokat kasrohnya. Istahmada, bukan istahmidah. Kalau kasabah, Istaksaba. istaksabah.
Istaksaba. Istaksab. Kalau yang fadula, Fadula. Istafdola. nah hati-hati Bu Mila. Istafdola. Nah ya istafdola bukan istafdola. Istafdola. Tafdola. Istafdala. Jadi istafdola. Dola. Nah jelas semua ya? Ada yang tanyakan? Berarti tambahannya kasroh ya artinya. Kasar semua. Terus hamzahnya patah. Hamzah wasol. Hamzah wasol. Iya. Istaghfar. Ada yang tanyakan? Allah. Ustadz, saya bertanya Ya. untuk apa yang tambahan satu huruf kan dia af'ala Ustadz. Kenapa dia jadi hamzah kotor? Kalau jadi ditambahin jadi tambahan dua huruf, kenapa jadi hamzah wasl Ustadz? Kasroh. Karena kalau yang di fi'il mazid satu huruf itu hamzah qat'i. Hamzah qat'i itu hamzah yang bisa dikasih harokat. Dan harokat yang diberikan adalah fathah. Sedangkan fi'il mazid 2 huruf atau 3 huruf dia hamzahnya hamzah wasol. Apa Dia yang nggak bisa bisa merubah dikasih itu Ustadz? harokat. Yang membuat perubahan itunya di mana Ustadz? Itu kembali lagi ke bagaimana penggunaan orang Arabnya. Gitu. Jadi udah rumusnya juga seperti itu Ustadz ya? Iya, bakunya dari sana. Kita nggak bisa cari alasannya kenapa, karena itu adalah bahasa mereka. Oh iya. Ya, sekarang Ustadz. Afwan. Ada lagi? Alhamdulillah udah paham. Jauh. Oke, sudah paham ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita bahas nih tentang materi berikutnya yang ini ada di halaman 24. Nah, kalau sebelumnya kita kan ngebahas tentang rumus-rumus kayak fi'il mazid, fi'il mujarrad, yang ternyata fi'il mujarrad itu adalah fi'il yang susunan hurufnya asli semua. Sedangkan kalau fi'il mazid itu adalah fi'il yang ketambahan huruf. Kadang ada fi'il mazid 1 huruf, kadang ada fi'il mazid 2 huruf, kadang juga ada fi'il mazid 3 huruf. Dan itu maksimalnya. Nah, bagaimana cara kita mencari tahu mana huruf yang jadi tambahan, mana yang jadi huruf asli? Nah, para ulama kita sebetulnya sudah menjelaskan kaidah rumusnya. Jadi sebenarnya kalau kita paham rumusnya, kita akan bisa dengan langsung ngelihat nih, oh ini huruf tambahannya alif aja, oh ini huruf tambahannya adalah huruf hamzah, sin, dan ta, dan seterusnya. Dari mana kita bisa tahu? Dari rumus bakunya, yaitu fi'il mujarrad. Jadi yang harus kita ingat, fi'il mujarrad itu selalu dalam bentuk 3 huruf. 3 huruf. Kalau lebih dari itu, misalnya seperti ini. Ini berarti kan udah mazid ya? Iya. Nah, kira-kira huruf tambahannya apa? Alif. Alif. Kalau misalnya seperti ini, mana huruf tambahannya? Ya. Nah, huruf ya. Iya. Nah, fokus di bentuk perubahannya ya, kan fi'il mujarradnya fa, ain, dan lam aja. Ya. Kalau misalnya bentuknya itu seperti ini. Nah, mana yang jadi huruf tambahannya? Non. Non apa itu? Non ya? Nun itu. Non. Iya, non.
Kalau ini, Ya. Iya. Iya. nah itu ya. Kalau ini, Tak. nah huruf ta. Kalau ini, Mim. 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 Iya. Nah, kalau kita tahu rumus bakunya, kita akan tahu dengan langsung gitu bahwa oh ini adalah huruf tambahannya. Kayak tadi karena rumus fi'il mujarrad itu fa, ain, dan lam. Jadi ketika kita lihat fa-nya panjang, kita akan langsung otomatis ngelihat oh alif di sini adalah huruf tambahan atau ainnya yang panjang. Oh ini berarti ya-nya adalah fi'il mazid atau huruf yang jadi tambahan. Atau ini di depannya ada nun. Nah, berarti dia juga fi'il huruf yang jadi tambahan. Tambahan. Ya-nya juga sama, ta-nya juga sama, mim-nya juga sama. Jadi itu semua nantinya akan dilihat dari kaidah rumus fi'il mujarradnya. Misalnya lagi nih, kalau tadi kan pakai rumus. Kalau sekarang saya coba kasih dalam bentuk fi'il. Misalnya ada fi'il nazala. Ini kan 3 huruf ya, berarti fi'il apa? Mujarrad 3 huruf. Mujarrad. Mujarrad 3 huruf. Ya, mujarrad. Kalau misalnya nazala ini saya rubah jadi gini. Mana yang jadi huruf tambahannya? Alif. Alif dan tanwin nomatin. Huruf tambahan, huruf, bukan harap. Oh, huruf. Huruf. Fokus pada huruf, Alif bukan aja, harokat. alif. Alif. Ya, alif aja. Huruf ya, bukan harokat. Ya. Kalau misalnya bentuknya itu seperti ini, mana yang jadi huruf tambahan? Nun. Nun yang mana? Yang di depan atau yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang pertama. Sama. Nah, kalau misalnya huruf nazalahnya jadi gini, mana yang jadi huruf tambahannya? Ta dan Alif. Nah, dan Alif. kalau misalnya seperti ini. Oh, maaf salah. Nah, ini kira-kira huruf tambahannya yang mana? Ta dan tasydid. Nah, ta dan tasydid. Nah, jadi seperti itu ya cara kita mencari tahu mana huruf tambahan. Nah, sebenarnya para ulama kita sudah membuat rumusnya. Jadi rumusnya ini tuh nanti nggak akan keluar lewat dari ini. Jadi huruf tambahan itu sebenarnya cuma ada 10 aja. Cuma ada 10 jenis tambahan aja. Rumusnya itu Sa'altumuniha. Ini 10 huruf yang akan jadi huruf tambahan. Ada huruf sin, ada huruf hamzah wasal, hamzah qat'i, ada huruf lam, ada huruf ta, ada huruf mim, ada huruf waw,
ada huruf ini ini ada nun, ya, Ya dan ha, dan alif. alif. Jadi cuma ada 10 jenis tambahan huruf. Kayak ini nih. Tanazala. Ketambahan hurufnya kan ta. Nah, kalau kita lihat, ta itu memang jadi huruf tambahan. Terus juga ada alif. Alif juga itu jadi huruf tambahan. Atau tanazzala. Nah, ini juga huruf tambahan. Nazilun. Ini juga huruf tambahannya adalah huruf alif. Atau huruf mim. Jadi nggak akan ada nantinya kalau misalnya kita temukan, nggak akan ada huruf tambahan itu ba. Atau sa. Atau shin. Atau ghain. Atau huruf-huruf hijaiyah lainnya selain dari yang 10 huruf ini. Berarti ada 18 atau 19 huruf lagi yang nggak akan menjadi huruf tambahan. Tadi Jelas? sa'al numu Sa'al tumuniha. Oh, tuh. Di halaman 24 bisa dilihat. Iya, ya. Sa'al tumuniha. Niha. Iya. Berapa Ustaz? Kenapa Ibu? Halaman berapa yang ini? 24. 24. Yang di huruf hitam itu, yang di blok. Oh iya, yang di blok ya, blok hitam. Iya. Ya. 9, 10. Satumu niha. Sa, sa. Gimana Ustaz? Kenapa? Tasydid. Kenapa Ibu? Kurang terdengar? Maksudnya tasdidnya nggak ada. Yang ketambahan tasydid jadi huruf apa ya? Kalau ketambahan tasydid itu sebenarnya bukan ketambahan huruf tapi mengulang huruf. Oh, iya. Ya, baik Ustaz. Syukur. Afwan. Jadi kalau ada yang tasydid kayak nazzala, nah itu masuk dalam pengulangan huruf. Kalau pengulangan huruf dengan tambahan kan beda. Kalau ini tambahan yang jadi bentuk tambahan huruf pada bentuk fiilnya. Jelas Ibu-Ibu? Ya, Ustaz, insyaallah. Oke, kalau jelas ya, kita coba buka halaman 27. Oh, tapi sebelum ke halaman 27. Ini kan di sa'al tumuniha ada bentuk tambahan huruf hamzah ya. Ada bentuk tambahan huruf hamzah. Hamzah qat'i. Hamzah qat'i itu hamzah yang bisa dikasih harokat. Seperti apa? Seperti ini. Kayak tadi rumus di fi'il mazid satu huruf. Af'ala. Nah, af'ala. Nah, ini kan ada hamzah ya. Ya. Nah, hamzah ini adalah huruf tambahan. Kalau misalnya bentuknya seperti ini, Tambahan juga. Ta'ala. nah coba, ini bentuk tambahan atau bukan? Bukan. Tambahan A. Ya, yang bilang tambahan siapa? Yang bilang bukan siapa? Tidak. Itu salah 3 huruf. Salah 3 huruf asli berarti mujarrad. Nah, ini sa'ala itu bukan huruf tambahan hamzahnya. Tambahan. Iya. Bukan ya. Kenapa bukan? Karena 3 huruf itu. Karena 3 huruf. Iya. Jadi tambahan itu kalau lebih dari 3 huruf. Dari 3 huruf. Berarti hamzah di sini adalah huruf asli. Asli. Bukan huruf tambahan. Kalau yang af'ala atau anzala itu kan hamzahnya memang dibuat di depan dan juga
kalau kita lihat atau hitung ininya apa? Jumlah hurufnya kan lebih dari 3. Iya. Nah, coba ya kita latihan di halaman 27. Nah, kata aslama. Kira-kira mana yang jadi huruf tambahannya? Aslama. Hamzah. Ya. Nah, hamzah. Itu hamzah qat'i ya namanya. Kalau ada kepala hamzah berarti namanya hamzah qat'i. Hamzah qat'i itu hamzah yang bisa dikasih harokat. Gimana Pak? Nah, kalau apa? Namanya apa? Hamzah yang Qadai. masih harus Qat'i. Oh, Qat'i. Iya. Koto ya Ustaz Pakai ya. to ya, pakai to kemudian ain. To. Iya, qat'i. Nah, kalau yang inkasaro, mana yang jadi huruf tambahannya? Hamzah. Alif dan nun. Hamzah dan kasroh. Iya. Selain nun, alif, Hamzah. alif sama nun. hamzah, bukan alif. Hamzah. Hamzah ya. Hamzah dan nun. Hamzah wasal. Hamzah sama nun ya. Iya. Kalau 5 huruf itu 5 huruf berarti ketambahan 2 huruf itu yang hamzahnya hamzah wasal ya, bukan hamzah Wasal. koto Iya, ya. hamzah wasal. Oh iya. Iya, infasal. Iya, hamzahnya hamzah wasal. Kalau yang akhoza, nah ini ada hamzah nih. Mana yang jadi huruf tambahan? Nggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Ini asli. Iya. Kenapa asli? Karena hurufnya ada 3. Wafiqo. Nah, mana yang jadi huruf tambahan? Kemarin kan tadi kan kita lihat saal tumuniha, ada waw nih. Oh iya. Asli. Tapi itu 3 huruf. Asli. Nah, asli. Asli. Jadi walaupun waw itu termasuk huruf tambahan, kita harus lihat lagi jumlah hurufnya ada berapa. Kalau hurufnya ada 3 berarti dia asli semua. Nah, kalau yang ihmar lo, tasydid di ro nih, apa yang jadi huruf tambahan? Nggak ada. Hamzah. Ini mujarad 4 huruf bukan Ustaz? Fa'lala. Nah, coba lihat. Iya. Oh, enggak. Ini mujarad 4 huruf atau bukan nih? Iya, 4 huruf. Kayaknya fa'lala Ustaz, mujarad 4 huruf. Fa'lala. Oke, yang jawab mujarad 4 huruf berarti Bu Mila. Yang lain gimana nih? Saya 4 huruf. Oke. Bu siapa? Bu Sri 4 huruf. Iya. Ini hurufnya asli apa tambahan? Asli. Tambahan. Oke, Bu Sri tambahan. Yang lain gimana? 3 huruf bukannya Saya asli Ustaz. Oke, asli. Nah, kita hitung dulu ya yang fa'lala ihmar ya ini. Ustaz. Yang ihmar lo ini kita hitung dulu. Pada tasdik. Hamzah wasol itu huruf pertama. Iya. Ha huruf kedua. Huruf kedua. Mim itu huruf ketiga. Ya. Nah, iya. ro Roda tasydid dua. tasdiknya Dua huruf. dua tambahnya. Oh iya. Berarti Ya. 5 huruf ya. 5 Iya, huruf. ini adalah 5 huruf. Berarti Tambahannya dia bukan fa'lala. ya. Berarti itu ketambahannya alif sama tasdid. Tambah Ya, 2 ya. huruf. Ketambahannya alif dan huruf yang sama. Huruf sama yang dijadikan tasydid. Diulang. Ya, yang diulang. Jadi bukan fa'lala ya. Iya, Ustaz. Dan dia Salah saya. fi'il mazid. Jadi di contoh yang ini yang halaman 27 itu ada beberapa fi'il mazid yang tadi tidak saya masukkan ke dalam contoh gambaran di halaman sebelumnya ya, di halaman berapa tadi itu? Di halaman 20 dan 21. Jadi hati-hati terkecoh. Ya. Nah, yang ijtama'a kira-kira mana yang jadi fi'il mazidnya atau huruf tambahannya? Alif dan Alif jim. dan ta. Hamzah. Hamzah dengan ta. Hamzah dan ta. Hanya dan tak. Hamzah data. Hamzah ya, bukan alif. Hamzah. Hamzah. Ja dan ja. Ini Hamzah dan ja atau awal. hamzah dan ta? Janya Ta enggak. dan ta. Tak. Jam awal. Masih Nah, huruf. hamzah dan ta ya.
Bisa. Itu bukan masih dua huruf ya, Ustaz ya? Iya, ini ketambahan dua huruf. Yang tadi ifta'ala. Hmm. Jadi kenapa bukan alif dan jim? Karena kalau kita lihat tadi kan sa'altumuniha itu nggak ada jim di situ. Iya, nggak ada ja. Oh, Iya, nggak ada jim. Iya. Nah, yang ijlawaza. Nah, hati-hati nih, ijlawaza. Dihitung dulu jumlah hurufnya ada berapa. Bisa 6 ada huruf 6. 6 huruf. tambahan 3 huruf. hamzah, 6 hamzah, huruf. sama waw. 6 huruf. Iya, Aja. Jam. Ketambahannya hamzah, jim sama Hamzah. lam. iya betul. Wah. Jim nggak Mas? Yang Lawada jadi tuh tambahan ijlawaza apa aja nih? Hamzah wasal. hamzah Hamzah wasal, wasal. jim dan Dan Jim sama lam. yang diulang. Wow. Wa Wow. tasdid. La. Ya, tasdid ya, sama tasdid. Wow. Saya jim sama lam. Asal katanya jalaza. Jalan. Jim itu bukan huruf Jalan. tambahan. Coba lihat di sa'altumuniha. Huruf asli. Nah, sa'altumuniha berarti nggak ada jim ya. Ya, tidak ada. Nah, berarti huruf tambahannya apa nih? Huruf tambahannya itu Dan wa yang diulang. Wow. Lam dan Wow. Wow. Sama tasdid ya. Nah, huruf tambahannya pertama ada hamzah wasal, Hamzah. Ya. kedua huruf waw, yang ketiga tasydid. Oh, Jadi waw tasydid di situ adalah huruf tambahan. Aslinya jalaza. Jalaza. Ustadz, jalan. kan polanya ista bukan polanya. Bukan ya? Bukan. Bukan ista ya? Jalaza. Belum diajarin ya Ustadz? Polanya ini belum kita pelajari. Polanya itu bukan ista, tapi Alif, hamzah sama wawu ya? maaf, Sama bukan ini. Polanya Hamzah itu sama waw. Wawunya tasdid. polanya ifta'ala. awala. Awala. Nah, ini salah satu bentuk rumus tambahan yang belum kita pelajari. If awala ini ketambahan 3 huruf. Hamzah wasal, waw, dan waw. pengulangan huruf yang sama yaitu tasydidnya. Tasdid. Oh, jadi yang waw tadi dihitung 2 ya, Pak? Iya, betul. Nah, ini berarti ada beberapa lagi ya rumus yang ada di tambahan 1 huruf, 2 huruf, atau 3 huruf. Nah, itu nanti insya Allah di bab-bab tersendiri kita akan pelajari lebih detailnya. Yang qoro'a. Ini ada hamzah nih. Enggak. Asli. Asli. Qoro'a asli. Kenapa asli? Karena 3 huruf. Nah, ya, karena dia 3 huruf. Salimun. Nah, mana yang jadi tambahan? Iya. Huruf ya. Nah, betul. Itu huruf ya. Zahibun. Hamzah. Huruf hamzah. Alif. Huruf apa? Hamzah. Alif. Nah, Hamzah, kalau salimun, maaf yang tadi mana? Zahibun itu bukan hamzah wasal, tapi alif. Alif. Kalau hamzah wasal posisinya di depan. Oh. Kayak yang di sebelumnya tuh, yang di atasnya ijlawaza. Nah, itu hamzah wasal. Kalau zahibun itu kan za-nya dibuat jadi panjang, dibacanya pun panjang. Berarti dia huruf mad. Alif. huruf mad Ya. nanti alif. Alif. Zahidu. Tapi itu tambahannya Ustadz ya, alifnya ya. Iya, itu tambahannya. 1 huruf. Nah, Dari yang i'lawato. Nah, hati-hati. I'lawato. Apa nih tambahannya? Awal. Hamzah sama waw tasdik. Waw diulang. Nah, ini sama dengan ijlawaza ya. Iya. Berarti hamzah wasal dan wawunya nih. Waw. Tadi yang zahibun itu berarti asal katanya dahaba ya Ustaz? Nah, betul. Zahaba. Yang maktabun. Mana yang jadi
Huruf tambahan. Mim. Nah ya, huruf mimnya. Istansoro. Ista. Hamzah. Ya, shin, Ista. ta. Hamzah Hamzah sinta sinta. Ista. Ya. Nah ya, hamzah, sin, Hamzah dan ta. sinta. 3. Masih 3 huruf. Iya. Makhrojun. Mahrojun, mim. Mim. Roja. Nah ya, mim. Roja. Qoriun. Alif. Alif. Ya, Qoro'a. alif. Qoro'a. Alif apa hamzah nih? Alif. Alif. Alif Nah ya, alif ya. Karena aslinya qoro'a. Qoro'ah. Qoriun. Qoriun jadi isim ya Ustadz? Iya, kalau ada tanwin berarti dia udah jadi isim. Nasoro, Asli. asli. Gosilun. Alif. Alif. Nah, itu alif. Salah. Salah. Ya, dari gosala. Istaf'ala. tambahan 3 Ista. Nah ya. Istaghfaro. Sama. Ista. Gofaro dari Ista. Gofaro. Iya, Masya Allah. Aqro'a. Nah, ini ada 2 hamzah nih. Hamzah pertama tambahannya. Oh, Hamzah tambahnya. Ya, tambahannya hamzah pertama. Yang Karena kan kedua. aslinya qoro'a. Iya. Rohimun. Iya, Ya. tambahannya. Nah, itu ya. Asaro. Asli. Asli. Asli, karena ada 3 huruf. Ghafirun. Alif. Alif. Nah, ya, alif. Iktataba. tambahan 2 huruf Hamzah sama ta. Dan Nah, ya, hamzah dan ta. Ta Ta. yang mana nih? Ta pertama atau kedua? Yang pertama. yang Nah, pertama. selalu pertama ya. ya Batola. Asli. Nah, ya. Tas'alu. Sa. tambahan Tas'alu. Huruf ta ya. Ta. Kalau sin itu aslinya. ya salah Salah. Iya, sa'ala. Yang pertama ya kan ta ada tambahan, sa juga bisa tambahan. Berarti yang dipakai yang depan. Iya, selalu yang di depan dulu yang kita lihat. Iya. Kecuali yang di tengahnya itu bentuknya ya atau alif atau waw. Kayak tadi gofirun, itu kan di tengah tuh. Karena dia alif, nah nggak mungkin goin yang jadi tambahan. Nah, yang terakhir, gofirun. Dari Gofaro. Iya. Ya. Nah, huruf ya. Nah, jadi seperti itu ya. Cara kita mengetahui huruf tambahan. Intinya tuh ya kita tahu pola rumusnya aja. Kalau fa'ala berarti kalau misalnya fa'ala ini udah ketambahan alif. Kalau nazala terus misalnya kita ketemu anzala, inna anzalna. Nah, berarti a di situ adalah huruf tambahan. Nah, ini yang saya sampaikan di awal-awal, kalau ilmu sorof itu sebenarnya ilmu yang copy paste sifatnya. Jadi ketika apa yang kita lihat dari rumusnya berbeda, misalnya rumusnya nazala atau fa'ala, dan di ayat yang kita temukan atau di hadis yang kita temukan, nazilun misalnya bentuknya seperti itu, nah berarti tambahannya adalah huruf alif. Ada yang tanyakan sampai sini? Harus dihafalin dulu pakai tambah-tambahan deh. Itu tadi itu huruf tambah. Yang 10 huruf ini ya harus hafal ya. Lebih ke faham Ya. aja sih sebenarnya. Kita paham, kita banyak latihan, nah itu akan lebih memudahkan kita. Karena kalau misalnya kita hafal tapi jarang latihan, nah itu sama aja bohong. Yang halaman 23 berarti kita cari seperti ini ya Ustadz ya. 23 Karena ada apa tuh? latihan itu. Ada latihan. Yang tabel. 23. Ilmu jarak 3 huruf. 4 Kafaro huruf. yakuru. Nah ya, Fa'ala ya. Itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari fi'il mazid. Ini tapi mujarad maksudnya gimana? Nyari yang 3 huruf itu kita ke yang 3. Jarak 3 huruf, 4 huruf.
Ya, ini tuh Bukan masuk ke masjid. fi'il mujarrad jenis apa? Mujarad Fa'ala apa? yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu atau apa? Nah, di sini kan kayak contoh nih, kafaro yakfuru. Berarti rumusnya fa'ala yaf'ulu. Fa'ala Benar kan? yaf'ulu. Iya, iya. Nah, kalau yang sampingnya zalama yazlimu, kira-kira benar gak fa'ala yaf'ulu? Nah, seperti itu. Ya, Zalama yazlimu, benar gak fa'ala yaf'ulu? Fa'ala ya. Fa'ala ya. Fa'ala yaf'ulu. Yafilu, harusnya fa'ala yafilu. Nah, harusnya Yaf'ilu. fa'ala yaf'ilu itu ya. Jadi dikoreksi Yaf'ilu. harokatnya. Fa'ala Oh, yaf'ilu. ini. Berarti Oh, bukan yaf'ilu. Itu salah. Jadi ini Sama juga dengan yang di koreksi. bawahnya. Tarjama yutarjimu. Sama gak dengan fa'ala yaf'ulu? Tarjama. Tarjimu. Tarjama. Tarjama yutarjimu. Tarjimu. Nah, rumusnya benar gak fa'ala yaf'ulu? Yafilu, Ustaz. Yaf'ilu. Nah, Yaf'ilu. fokus. Tarjama sama gak dengan fa'ala? Tarjama. Enggak. Tidak Tarjama. sama, tidak Tidak. sama. Tidak sama, ya. Enggak. Jadi rumusnya harusnya apa? Harusnya far apa? Ya. Taf'ala. Fa'ala. Fa'lala. 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 Fa'ala. Bukan taf'ala, tapi fa'lala. Fa'lala. Oh, yang Fa'lala. yang mujarad 4 huruf ini ya. Iya, mujarad 4 huruf. Ini dibetulkan, Fa'lala. Ustaz. Iya, dibetulkan. Kemudian disusun lagi. Dengan susunan yang benarnya seperti apa? Fa'lala yufa'lilu. Yufa'lilu. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih belum paham? Ibu-ibu, nggak ada yang bertanya lagi? Sampai di sini insya Allah paham. Oke, kalau nggak ada saya kembalikan berarti ke Ibu. Tadi yang buka siapa? Bu Dwi ya? Bu Sri. Ya, saya Ustadznya. Ya, Bu Sri. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita sudah menyelesaikan pelajaran bahasa Arab kita. Ya, alhamdulillah ya, ibu-ibu paham semuanya. Mudah-mudahan kita lanjut ke latihan-latihan supaya tidak ya, jazakumullahu khairan kasiran buat Ustadz Ansil dan ibu-ibu semua yang hadir pada hari ini. Mari saja kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca kalimat hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Allahumma bihamdika. La ilaha La ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih ibu-ibu semua. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama Ibu. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.